Om Swastiastu, Om Augenam Asnamo Sidam, Om Anubhadra Kartoyantu Wiswata. Sahabat pendengar yang berbahagia, selamat datang di podcast Sipakarewa pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang membahas nilai-nilai kebijaksanaan, spiritual, dan keharmonisan hidup dalam keberagaman. Saat ini, saudara-saudara kita umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebuah bulan yang penuh berkah, kesabaran, pengendalian diri, serta peningkatan kualitas spiritual. Momentum ini tidak hanya bermakna bagi umat Islam, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita semua untuk menumbuhkan sikap saling menghormati dan memperkuat toleransi antar umat beragama. Dalam ajaran agama Hindu, nilai toleransi sejatinya telah diajarkan sejak lama melalui konsep Wasudewa Kutumbakam, yang berarti bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga. Artinya, walaupun kita berbeda keyakinan, kita tetap hidup berdampingan dalam semangat persaudaraan dan saling menghargai. Pada episode kali ini, kita akan membahas bulan Ramadan dan toleransi antar umat beragama dalam perspektif ajaran agama Hindu. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang akan berbagi wawasan serta pemahaman mengenai pentingnya menjaga keharmonisan di tengah keberagamaan, yaitu Bapak Inyoman Aryadi SAG, Pemimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Pemimas. Selamat pagi Pak Janardana. Bagaimana? Sehat? Astungkaro. Iya. Sehat. Baik, saya Gede Camong Janardana, SPDH Penyuluh Agama Hindu yang akan menemani perbincangan kita hari ini. Bapak Pemimas, kita mengetahui bahwa dalam rangka menyambut Hari Suci Nyepi, umat Hindu sudah 2 kali melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam, Ya, yaitu kegiatan berbagi makanan kepada masyarakat. betul. Menariknya, pada tahun ini kegiatan tersebut juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Betul. Nah, jadi bagaimana makna kegiatan Saka Boga Sewanam jika dilihat dari sudut pandang toleransi antar umat beragama? Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan rahayu. Baik, ini sangat menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Janardana bahwa hampir 2 tahun ini ya, tahun kemarin dan tahun sekarang ini, Hari Raya Nyepi itu hampir berdekatan dengan bulan suci Ramadan. Jadi, tentu kalau dalam ajaran agama Hindu itu, perhitungan untuk Hari Raya Suci itu memang sudah memiliki perhitungan tersendiri. Dia menggunakan perhitungan, ada menggunakan sase, ada juga menggunakan wuku. Jadi, itu tidak bisa terlepas dari hari-hari itu karena perhitungan kalender yang dia pakai itu adalah kalender Saka, bukan kalender Masehi. Nah, tentu dengan bertepatnya ini momen ini, tentu ini momen yang sangat bagus sekali ya, karena momen ini, karena menurut kami, menurut pandangan saya selaku pembimas Hindu, momen ini justru kita dapat manfaatkan sebagai bagian refleksi untuk introspeksi diri bahwa ketika hari raya besar sejak bisa berdampingan, berdekatan, tentu tidak ada alasan apa menjadi alasan kita untuk memperdekat, mempererat sesama saudara kita. Ya, jadi secara tidak langsung hari suci kita ini berdekatan, berdampingan. Alangkah bagusnya juga kita sebagai umatnya, sebagai manusianya juga hidup dengan harmonis, berdampingan. Jadi ini momen yang sangat bagus sekali sebagai refleksi, perenungan diri kita untuk menjaga spiritual kita, melaksanakan ibadah kita, tanpa ada mengganggu satu dengan yang lainnya tentunya. Yang lebih penting untuk menjaga moderasi beragama yang ada di Sulawesi Barat. Ya, baik. Artinya kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata dari sikap toleransi yang ada di tengah-tengah masyarakat, Pak. Betul. Khususnya mungkin di Sulawesi Barat yang sudah terjadi, yang sudah kita laksanakan. Sekarang selain itu, dalam ajaran agama Hindu juga dikenal konsep dana punya. Iya, betul-betul. Yaitu memberi dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas, ya. Apakah kegiatan Saka Boga Sewanam juga merupakan bentuk praktek dari ajaran tersebut? Ya.
Kalau dilihat dari sisi pandangan agama kita, pandangan tentu terkait dengan berdana, berbagi itu sangat-sangat banyak sekali sastra-sastra yang menyampaikan terkait dengan itu. Iya. Nah, sekarang yang kita mau sampaikan sebelum menuju ke sana, kita lihat dulu dari sisi mana kita mengkaji terkait dengan bagaimana Hari Raya Nyepi ini berdekatan dengan Idul Fitri. Iya. Jadi kalau dilihat dari sisi toleransinya bahwa seperti yang Bapak Janar sampaikan Iya. tadi bahwa umat itu mengenal namanya Wasudewa Kutumbakam. Ya, Jadi betul. bahwa semua makhluk ya di dunia ini adalah bersaudara. Iya. Itu dari sisi kemanusiaan. Tapi kalau dari sisi keyakinan itu kita sudah final dan Iya. bisa diperdebatkan. Tapi kita dari sisi kemanusiaan bahwa kita ini semua saudara. Itu pandangan Hindu itu seperti itu. Iya. Kemudian ada juga yang dalam ajaran agama itu yang sangat lumrah itu ada ajaran Tattwa Masih. Tattwa Masih, ya, betul, itu, ya. Tattwa Masih itu adalah engkau adalah aku. Jadi tidak mungkinlah kalau kita sudah menganggap diri kita bahwa kita adalah dia adalah kita, tentu tidak ada alasan untuk kita saling menyakiti, ya, tidak saling menghargai. Jadi itu ialah yang ditanamkan oleh ajaran leluhur kita. Ya. Nah, terkait dengan yang Bapak Saudara Janardana sampaikan tadi bahwa dengan berdana itu Ya, dana punya. dana punya lah Iya. yang sampaikan tadi berkaitan dengan pelaksanaan bulan suci Ramadan ini. Iya. Dan salah satu actionnya kegiatan adalah Saka Boga Sewanam. Sewanam, Jadi begini Pak Saudara Janardana, dalam toleransi umat Hindu ini Hari Raya Nyepi dan Ramadan ini berdampingan, tentu di sini ada beberapa hal pokok yang bisa menjadi dasar sebagai bentuk toleransi. Iya. Yang pertama ada disebut dengan Satwika Dana. Satwika Dana. Satwika Dana itu ya memberi secara tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Jadi banyak sekali kadang umat Hindu melaksanakan aksi-aksi sosial, Iya. kegiatan-kegiatan sosial untuk berbagi memberi kepada saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan salah satu rangkaian Idul Fitri yaitu Bulan suci Ramadan. bulan suci Ramadan. Ya, itu jadi memberi tanpa tulus ikhlas. Karena ini Satwika Dana ini juga merupakan salah satu jalan dharma, jalan kebenaran. Dalam kebenaran. Ya, itu saudara. Kemudian yang kedua, ada disebut dengan wujud nyusa. Nyusa ini adalah dari sisi kemanusiaan. Nah, inilah yang tadi saudara Janar Janardana sampaikan tadi bahwa dalam satu kegiatan yang disebut dengan Saka Boga Sewanam yang kita laksanakan serentak kemarin di mana ada hashtag yang disampaikan oleh program dari Dirjen kita itu terkait dengan asasi ngemertaning jagat ya. Jadi asasi itu dalam satu bulan ini adalah bulan yang baik untuk memberi, berbagi karena ini 2 bulan suci. Iya, betul. Jadi ini bulan yang sangat baik, satu momen-momen yang sangat baik sekali kalau kita ingin melakukan dana atau berderma kepada saudara-saudara kita. Iya. Jadi seperti kemarin yang sudah saudara Janardana lakukan itu Saka Boga Sewanam kemarin kita bersama. Bagaimana itu proses kemarin itu? Mungkin bisa juga sedikit disampaikan kepada ini saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat ini. Baik, kemarin ke umat Hindu seluruh Indonesia itu sebenarnya Bapak Pembimas melaksanakan kegiatan serempak yaitu Saka Boga Sewanam di mana khusus untuk di Sulawesi Barat dan terkhusus di Kabupaten Mamuju itu melaksanakan di tanggal 1 Maret untuk teman-teman kita umat Muslim melaksanakan puasa. Jadi umat Hindu melaksanakan Saka Boga Sewanam ini yaitu seperti membagikan sebuah makanan dalam bentuk takjil ya. sebanyak 600 kotak. 600 kotak. Itu melibatkan seluruh organisasi kelembagaan Hindu termasuk dari Kementerian Agama yaitu Kanwil Bimas Hindu, penyelenggara Hindu, PHD Provinsi, WHD Provinsi dan lembaga-lembaga keagamaan yang Jalu lainnya. juga kemarin saya lihat Jalu, provinsi, kabupaten, semua ikut dalam kegiatan itu. Nah, Stungkare, antusias dan penerimaan dari masyarakat dalam kegiatan ini untuk menjaga toleransi kita antar umat beragama agar tetap damai seperti itu. Dan Bapak Pembimas sangat menarik sekali. Jadi kegiatan ini tidak hanya memperkuat nilai sosial. Tetapi juga nilai spiritual. spiritnya. Nah, dalam ajaran agama Hindu itu ada yang dikatakan Trihita Karana. Betul. Yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Agar bagaimana terciptanya keharmonisan. Betul. Nah, salah satu itu adalah
hubungan manusia dengan manusia untuk menjaga toleransinya. Ya, itu seperti yang saya katakan tadi. Dalam yang pertama tadi, selain Satwikadana tadi, yang wujud nyusa ini, persaudaraan ini, mungkin dalam ajaran Trita Karana yang poin 2 yang masuk dia, yang pada pawongan. Jadi menjaga harmonis sesama manusia. Jadi kita tidak lagi berbicara kepada keyakinan. Kita berbicara dari sisi kemanusiaan. Jadi umat Hindu itu sudah dari dulu tahu bagaimana cara menghormati, menghargai sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Itu. Nah, dalam hal ini yang diwujudkan tadi dalam Saka Boga Sewanam ini, yaitu jadi dalam ajaran Trita Karana, kalau kita berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia itu, inilah momen yang sangat tepat. Betul. Ya, kita dapat berbagi sesama dengan umat kita, sehingga apa yang kita rasakan mereka juga merasakan, begitu juga sebaliknya apa yang mereka rasakan toh wajib kita ikut merasakan karena kita satu sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi kami tidak hanya mengharmonisasi diri dengan Tuhan, tapi juga kami harus harmonis dengan manusia juga harmonis bersama alam. Jadi itu yang masuk dalam ajaran Trita Karana. Ya. Baik, terakhir Bapak Pembimas, apa pesan Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga toleransi antar umat beragama, terkhusus untuk di Sulawesi Barat? Baik. Nah, itu. Ini momen yang sangat bagus sekali untuk menyampaikan pesan tentang harmonisasi, kemudian tentang moderasi beragama, terutama kepada masyarakat atau umat yang ada di Sulawesi Barat. Jadi saya berpesan bahwa toleransi, moderasi beragama itu tidak akan menyurutkan keyakinan kita. Jadi keyakinan tetap berjalan, kemudian toleransi bisa dijalankan, moderasi beragama tetap juga bisa berjalan. Walaupun pengertiannya dalam moderasi itu mengambil jalan tengah, kita tidak melakukan moderasi terhadap agama. Tapi bagaimana melaksanakan keyakinan-keyakinan kita itu secara berimbang. Tidak berlebihan atau istilahnya ada ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Jadi berimbang. Nah, Sulawesi Barat ini adalah miniatur dari Indonesia Mini. Indonesia Mini. Jadi sudah seharusnya, sudah sepatutnya kita semua, jadi ini tidak menjadi mungkin tanggung jawab dari Kementerian Agama aja, tidak dari tanggung jawab penyuluh saja, lembaga aja, ini kita tanggung jawab menyeluruh. Bersama, Nah, kita tanggung jawab menyeluruh. Karena kenapa? Moderasi atau toleransi itu penting ada di Sulawesi Barat. Pertama, seperti yang saya katakan tadi, kita ini adalah hampir semua suku, agama ada di Sulawesi Barat. Tentu untuk menciptakan rasa aman, rasa nyaman, dibutuhkan toleransi dan moderasi dan saling menghargai. Sehingga kita dapat bekerja dengan rasa nyaman, dengan rasa aman, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah dengan rasa aman juga, dengan rasa nyaman, dan saling menghargai dan tidak ada gesekan. Justru ini yang akan menjadi hal yang sangat baik. Bahkan kita pernah mendapatkan penghargaan tentang moderasi beragama. Mudah-mudahan saya mengajak semua lapisan masyarakat, umat yang ada di Sulawesi Barat, mari kita jaga toleransi ini karena ini merupakan sebuah keharusan. Tidak ada indahnya kalau kita tuh ada dalam keberagaman, ada dalam kebersamaan, ada dalam kedamaian. Jadi saya berharap mari kita jaga, bila perlu kita tingkatkan bagaimana moderasi, toleransi ini tetap harus ada, utuh dan berjalan dengan baik di Provinsi Sulawesi Barat. Baik. Terima kasih atas penjelasannya yang inspiratif. Semoga semangat berbagi melalui kegiatan Saka Boga Sewanam dapat terus memperkuat nilai toleransi, persaudaraan, dan keharmonisan antar umat beragama di tengah-tengah masyarakat khususnya Sulawesi Barat. Sahabat pendengar yang berbahagia, podcast Sipa Karewa. Dari perbincangan kita hari ini kita dapat mengambil satu pelajaran penting bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh. Betul. Melainkan kesempatan untuk saling memahami dan menghargai. Bulan suci Ramadan yang sedang dijalankan oleh saudara-saudara kita, umat muslim, mengajarkan nilai-nilai luhur seperti pengendalian diri, kesabaran, kepedulian, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini sejatinya juga sejalan dengan ajaran agama Hindu yang menekankan dharma, kasih sayang, dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Dan dalam ajaran agama Hindu juga kita diajarkan bahwa hidup harus dilandasi dengan sikap tatuamasi.
Aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Artinya ketika kita menghormati orang lain, sebenarnya kita juga Secara sedang tidak langsung, menghormati diri kita betul. sendiri. Dan mari kita rawat kebersamaan, menjaga toleransi, serta menumbuhkan rasa persaudaraan di tengah keberagaman yang kita miliki. Karena pada akhirnya keharmonisan dan adalah kekuatan terbesar bangsa kita. Nah, sebelum kita menutup podcast hari ini, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Silakan Pak. Jadi, General. mohon cakepnya Bapak Pemimas. Siap. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Melati putih harum baunya. Cakep. Walau berbeda suku dan religi, mari hidup rukun penuh cinta dan rasa. Luar biasa. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Siap. Pemimas Hindu, Ya. yang telah berbagi wawasan dan inspirasi pada perbincangan hari ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat pendengar yang setia mengikuti podcast di sampai akhir. Saya Gede Camangjadana pamit undur diri. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.